Sebelumnya di Lost. Masih normal dan baik-baik saja. Charlie segera berenang dan naik. Ia benar-benar lega dirinya masih hidup. Kalau tidak banjir stasiunnya ya Charlie tidak perlu mati kehabisan napas. Tetapi tiba-tiba dua orang wanita tidak dikenal muncul sambil menodongkan senjata api kepada Charlie. Siapakah mereka? Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 episode 22. Episode 22 dibuka dengan flashback. Bukan flashback ya guys. Perlu diingat ini adalah masa 3 tahun kemudian dari masa sekarang. Terlihat Jack sedang minum-minum di kursi penumpang pesawat. Bahkan bisa kita lihat Jacknya ini sekarang berewokan. Tampil beda dia. Oh, berarti Jack sudah selamat dari Pulau Misteri ya 3 tahun kemudian ini. Beberapa saat kemudian terjadi guncangan di pesawat. Namun bukan guncangan yang berarti. Pilot pesawat memberitahu mereka hanya melewati udara hangat dan dalam 15 menit akan mendarat di Los Angeles. Raut wajah Jack di situ terlihat kecewa, entah kenapa. Ia lalu teralihkan ketika melihat sebuah berita kematian pada koran di sampingnya. Entah siapa yang mati, tapi Jack raut wajahnya kayak kelihatan shock guys. Dan lumayan sedih. Jack terlihat menyobek bagian berita kematian itu dan menyimpannya. Di scene berikutnya, Jack sudah berada di mobilnya. Masih dengan raut wajah sedih, Jack mencoba menghubungi seseorang dengan handphonenya. Tetapi seseorang itu tidak bisa dihubungi. Nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Jack yang merasa frustasi dan tidak tahu arah lagi, dengan nekatnya ia berdiri di atas pagar jembatan, berniat untuk melakukan bunuh Dirman. Akan tetapi niatannya itu gagal tatkala di belakangnya tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan mobil. Jack pun langsung turun untuk menolong orang yang kecelakaan itu. Singkat cerita, Jack terlihat dirawat oleh seorang dokter. Jack mendapatkan luka-luka itu saat menolong orang yang kecelakaan. Orang yang ditolong Jack itu sekarang sudah stabil dan tertolong meskipun belum siuman. Itu semua berkat Jack yang kebetulan berada di tempat kecelakaan. Dokter Jack, kau adalah pahlawan, ucap wanita itu. Lalu tak lama kemudian Sarah datang menemui Jack. Sepertinya Sarah cukup khawatir dengan Jack. Ia bertanya pada Jack mengapa Jack berkendara jam 2 dini hari. Wanita itu khawatir Jack melakukan hal-hal yang nekat. Tetapi Jack tidak menjawab apa-apa. Sarah terlihat tengah hamil. Ya, Sarah sudah bahagia dengan suami barunya sekarang. Jack hanya berkata, "Terima kasih sudah datang, Sarah. Aku baik-baik saja. Kau boleh pergi." Kenapa Sarah nangis ya? Apakah Sarah masih punya perasaan pada Jack tapi tak bisa apa-apa karena sudah terikat dengan seorang pria lain? I don't know, guys. Masa 3 tahun mendatang berakhir. Lalu di masa sekarang terlihat Jack berpamitan dengan Said. Sebelum pergi, Said mewanti-wanti pada Jack. Said meminta agar Jack tidak kembali kemari apapun alasannya. Jack harus terus meneruskan perjalanan ke menara radio. Said berkata, "Aku bersedia menyerahkan hidupku untuk mengamankan penyelamatan semua orang. Tapi aku tidak mau ya menyerahkannya untuk hal yang sia-sia, mengerti kan Jack?" Jack di situ mengerti dan berjanji kepada Said. Sementara di saat yang sama, sepertinya Mamang Jinsu berhasil meyakinkan Sunhwa. Meskipun di sana Sunhwa terlihat tidak rela, ia menangis khawatir pada Jinsu. Tapi Jinsu melakukan semua ini agar mereka berdua bisa pulang. Dan setelah semua persiapan selesai, berangkatlah Jack bersama rombongannya.
Scene berpindah pada Charlie yang kini sudah dalam keadaan terikat. Dua wanita yang ada di sana menghajar Charlie beberapa kali. Mereka berdua tahu bahwa Charlie ini adalah salah satu penduduk kamp pantai. Mereka pun menanyakan beberapa pertanyaan seperti siapa namanya, untuk apa tujuannya datang kemari, dan dari mana Charlie mengetahui tentang stasiun ini. Tapi di situ Charlie cuma menjawab satu, yaitu bahwa ia tahu dari Juliet. "Sekarang Juliet adalah bagian dari kami, you know," ujar Charlie. Keduanya tampak kebingungan harus bagaimana. Akhirnya keduanya memutuskan untuk menghubungi Ben. Dua wanita itu memasuki sebuah ruangan yang di sana Charlie bisa melihat sebuah lampu berwarna kuning yang berkedip-kedip seperti yang diceritakan Desmond. Setelah berhasil tersambung dengan Ben, mereka pun segera melaporkan tentang kedatangan orang kamp pantai ke stasiun Looking Glass. Ben tampak terkejut mendengarnya. "Siapa? Yang mana?" tanya Ben. Namun keduanya tidak tahu karena Charlie tidak bilang. Tapi di saat itu juga Charlie berteriak, "Ini Charlie, titip salam ya." Ben menarik napas kesal. Bagaimana bisa si Charlie mengetahui tentang stasiun Looking Glass? Kedua wanita itu langsunglah mengatakan Juliet lah yang sudah memberitahu Charlie. Mendengar itu, Ben pun memberikan perintah agar mereka jangan melakukan apapun dulu. Ben akan mengirimkan bantuan segera ke sana. Setelah menutup komunikasi itu, Ben berbicara dengan Mikhail, menyuruh Mikhail untuk pergi ke stasiun itu dan mencari tahu apa yang si Charlie lakukan di sana. Tapi di situ Mikhail agak bingung. Bukankah stasiun Looking Glass itu terendam? Ben pun ketahuan sudah berbohong. Ia meminta maaf. Mendengar itu Mikhail tak banyak bertanya. Ia akan melaksanakan perintah dari Ben. Tapi sebelum pergi, Mikhail berkata, "Kalau Juliet menceritakan tentang stasiun Looking Glass, menurutmu apalagi yang dia ceritakan pada orang-orang camp itu, Ben?" "Ya, benar juga ya," Ben baru kepikiran. Setelah si Mikhail pergi, tanpa banyak cincong Ben langsung berusaha menghubungi Ryan dan pasukan yang dikirimkan ke kamp pantai. Tetapi mereka tidak bisa menjawab panggilan Ben dikarenakan Ryan dan pasukan sudah mematikan seluruh alat komunikasi. Itu dilakukan untuk mencegah mereka ketahuan. Ryan dan kawan-kawan mengintai dulu dari area hutan cukup lama. Mereka pun sudah memastikan bahwa para penduduk kamp pantai sudah pada tidur. Salah satu prajurit juga melapor bahwa ada 3 tenda yang ditandai dengan batu karang putih. Juliet telah melakukan tugasnya dengan baik, pikir mereka. Bergeraklah mereka bersama-sama sesuai aba-aba dari Ryan. Mereka berpencar menjadi 3 grup, menghampiri dengan hati-hati ke ketiga tenda yang ditandai. Tetapi betapa terkejutnya mereka saat melihat tendanya kosong melompong. Orang-orang yang tertidur juga ternyata bukan orang beneran, tapi palsu. Ryan tersadar bahwa ini adalah jebakan. Tapi sudah terlambat. Saat mereka akan berlari, Said, Bernard, dan Jinsu segera melepaskan tembakan tepat mengarah ke dinamit. Tembakan Said dan Bernard berhasil tepat sasaran, membunuh 2 grup The Others. Akan tetapi tembakannya Jinsu meleset, teman-teman. Dinamitnya tidak meledak, justru sekarang Jinsu malah ditembaki. Di situ Jinsu berhasil membunuh 2 orang The Others menggunakan pistolnya. Tapi dirinya pun tertangkap oleh si Ryan. Bernard juga yang memutuskan untuk mencoba melarikan diri pun tertangkap oleh si Zeke. Said yang melihat Jinsu ditangkap mengarahkan senapannya hendak menembak tepat kepala Ryan. Namun salah satu anggota The Others muncul dari sampingnya, mengarahkan senapan juga ke kepala Said. Sehingga kini Said dan kawan-kawan tidak bisa berkutik. Di saat yang sama, Jack dan kawan-kawan menyaksikan asap ledakan itu dari kejauhan. Orang-orang terlihat mulai khawatir karena mereka hanya melihat 2 ledakan. Seharusnya kan ada 3 ledakan. Jack pun mencoba menenangkan orang-orang. "Guys, jangan berpikiran buruk dulu. Mungkin Said CS tidak harus meledakkan tenda ketiga. Cukup 2 saja untuk membunuh pasukan The Others. Aku yakin Said CS sudah mengatasi The Others. Mereka akan berada beberapa jam di belakang kita," jelasnya Jack. Untungnya orang-orang mau mendengarkan Jack dan melanjutkan perjalanan.
Sementara itu, Ben pun dihubungi oleh Zeke yang melaporkan tentang kematian rekan-rekan mereka. Dari 10 orang, 7 orang telah meninggoy. Hanya menyisakan Ryan, Zeke, dan Dodi. Ben sangat syok mendengarnya. Tapi kabar baiknya adalah mereka berhasil menangkap Said, Jinsu, dan Pak Bernard. Ben, they knew we were coming. Ones that stay behind to blow up the tents. We caught 3 of them. Calm down and tell them the good news. What good news? Zeke bertanya kok orang-orang camp pantai tahu kedatangan mereka dan membuat jebakan mematikan seperti ini. Ben memberitahu itu karena Juliet. Juliet yang sudah mengkhianati mereka. Dari radio itu Ben bertanya kemanakah perginya Jack dan penduduk camp lainnya. Tapi karena Said, Bernard, dan Jinsu tidak mau menjawab, Ben langsung memerintahkan Ryan untuk membunuh Jinsu. Melihat hal tersebut, Bernard akhirnya buka mulut dan memberitahu bahwa Jack CS saat ini dalam perjalanan ke menara radio untuk menghubungi kapal timnya Naomi. Ben lumayan ketar-ketir mendengarnya, tapi ada satu hal yang mengganjal. Juliet kan taunya di Others akan datang besok. Kok bisa tahu mereka datangnya tiba-tiba malam ini? Bernard pun harus menjawabnya lagi dengan jujur bahwa ada seorang pemuda bernama Carl yang memberitahu mereka. Kelakuan si Alex rupanya, batinnya Ben sambil memandang ke arah putrinya di luar. Zeke bertanya pada Ben apakah mereka harus membunuh Said, Bernard, dan Jinsu. Lalu Ben berkata tidak, belum saatnya. Di stasiun Looking Glass, 2 wanita di Others kembali menanyai Charlie. Pada akhirnya Charlie pun jujur saja bahwa kedatangannya kemari adalah untuk menonaktifkan peralatan pengganggu sinyal milik Ben. Apapun yang mereka lakukan, maka Charlie akan tetap menonaktifkannya. Tapi untuk menonaktifkannya dibutuhkan sebuah kode, ungkap mereka. Hanya Ben dan mereka berdua yang tahu kodenya. Meski begitu, Charlie tetap yakin bahwa dirinya akan berhasil menonaktifkannya. Lalu membuat teman-temannya diselamatkan dengan helikopter penyelamat. Charlie siap mati untuk mewujudkannya. Keesokan paginya di camp di Others, Ben tampak bersiap-siap karena dirinya berencana untuk menghadang kelompoknya Jack sebelum sampai di menara. Tetapi menariknya di sini Ben ingin pergi sendirian. Tidak mau ditemani oleh siapapun termasuk Richard. Richard sedikit tidak setuju di situ karena ya sangat berbahaya sekali apa yang Ben ingin lakukan. Ben pun menjawab, aku akan berbicara dengan mereka. Dan kau Richard harus melanjutkan perjalanan membawa semuanya ke kuil sesuai rencana, oke? Alex di situ ingin ikut dengan Ben. Tanpa disangka Ben justru mengizinkan Alex ikut. Alex sedikit tidak menyangka, tapi baguslah. Scene lalu memperlihatkan si Desmond yang pada akhirnya tersadar dari pingsannya. Ia mendapati suratnya Charlie sudah berada di saku bajunya. Desmond pun menyadari bahwa Charlie sudah menyelam ke dalam sana. Desmond bingung sekarang mau ngapain. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menembaki dirinya. Ternyata itu adalah Mikhail, guys. Tidak memiliki pilihan lain, Desmond pun terjun menyelam ke laut. Dia sekuat tenaga menyelam ke bawah dengan cara berpegangan pada kabel stasiun Looking Glass. Desmond berhasil sampai ke bawah dan untungnya dia juga berhasil berenang hingga ke pintu masuk stasiun. Desmond tentu saja kaget melihat Charlie dalam keadaan terikat dan babak belur. Charlie yang melihat kedatangan Desmond segera menyuruh Desmond untuk bersembunyi karena untungnya kedua wanita yang menyekap Charlie saat ini sedang berdebat di ruang kendali. Dua wanita itu pun berhenti berdebat saat mendengar Charlie berisik di luar sana. Segeralah dicek oleh mereka. Pintarnya si Charlie, dia nyanyi-nyanyi di situ. Sehingga dua wanita itu jadi berpikir, oh cuma nyanyi toh. Desmondnya juga untung gercep udah sembunyi di dalam loker. Beberapa saat kemudian Mikhail pun dari dalam air muncul. Dia mah pakai peralatan menyelam kesininya curang, guys. Mikhail segera menanyakan apakah ada orang lain yang masuk ke sini selain Charlie. Kedua wanita yang diketahui namanya adalah Bonnie dan Greta mengatakan tidak ada siapapun yang datang selain Charlie. Mikhail merasa heran. Loh, Bonnie, Greta, bukannya kalian berdua ditugaskan di Kanada ya? Kok bisa ada di sini? Tanya Mikhail. Greta pun menjawab bahwa Ben lah yang sudah memerintahkan mereka untuk menjaga tempat ini dan tidak mengatakannya kepada siapapun.
Karena sebenarnya Ben lah yang sengaja membuat seluruh transmisi dari pulau terblokir sehingga siapapun yang pergi dari pulau tidak akan bisa kembali lagi ke pulau ini. Mendengar hal itu, Mikhail cukup terkejut. What? Why these two have been jamming transmissions off the island? Station was flooded when it isn't. Tell you people that this entire station was flooded when it isn't. Sure about that? Lalu kemudian terdengar panggilan radio dari Ben di ruang kendali. Mikhail langsung ke sana untuk mengangkatnya sekalian bertanya apa alasan Ben melakukan semua ini. Ben yang sedang dalam perjalanan bersama dengan Alex mengklarifikasi semuanya. Mikhail, aku terpaksa melakukannya. Semua yang kulakukan hanyalah untuk melindungi pulau ini. Aku ingin kau mempercayaiku, Mikhail. Jacob yang memerintahkanku melakukan ini. Sebab pulau ini hendak diserang oleh kekuatan yang lebih besar daripada semua yang kita tangani selama ini. Kita harus bertugas melindungi pulau misteri dengan cara apapun. Aku minta maaf karena tidak mengatakan hal ini kepadamu. Tapi aku berani menjamin saat ini kita dalam situasi yang sangat serius, Mikhail. Jelasnya Ben. Ben lalu memberikan perintah agar Mikhail membereskan kekacauan yang telah terjadi. Bunuh si Charlie ya Mikhail, pastikan mekanisme pengganggu sinyal terus berfungsi. Dan kita juga tidak bisa menanggung resiko Greta dan Bonnie mengatakan kepada yang lain tentang yang kita lakukan. Jadi bunuh juga dua wanita itu, perintahnya Ben. Mikhail merasa ragu, tapi ia berkata pada Ben, iya, dia akan melakukannya. Di sisi lain, Jack dan para penduduk perkemahan masih dalam perjalanan. Tiba-tiba James berhenti dan berkata akan kembali ke perkemahan pantai karena dirinya mengkhawatirkan Said, Jinsu, dan Pak Bernard. Di sana Jack dan Kate tidak menyetujuinya karena James tidak punya senjata apa-apa. Gimana caranya mau menolong? Lalu Juliet menghampiri mereka sambil mengatakan bahwa dirinya mengetahui sebuah tempat penyimpanan rahasia yang terdapat persenjataan. Jadi Juliet akan menemani James pergi ke perkemahan pantai. Jack di situ terpaksa setuju karena ya harus ada orang yang memeriksa keadaan Said dan kawan-kawan. Kate juga ingin ikut bersama James, tapi Jamesnya bilang, aku tidak ingin pergi denganmu, Kate. Sana jauh-jauh. I won't if you won't. Don't do anything stupid. Go wait up. Beberapa saat kemudian dalam perjalanannya James dan Juliet. Di sana Juliet mengakui bahwa dirinya berbohong. Sebenarnya tidak ada tempat penyimpanan persenjataan. Ia berkata begitu hanya agar Jack mau mengizinkan mereka kembali ke perkemahan pantai. James menghela napas kecewa. Lalu sebenarnya apa tujuanmu kembali ke pantai? Tanya James. Tapi sebelum Juliet sempat menjawab, Harley muncul di belakang mereka dan berkata ingin ikut membantu. Tapi tentu saja James langsung menolaknya. Harley, please, lihatlah dirimu. Kau hanya akan membuat kami terbunuh, Bung, ucap James. Lagi-lagi Harley pun harus menelan kekecewaan karena enggak diajak lagi. Scene pun memperlihatkan Ben dan Alex yang sedang dalam perjalanan juga untuk mencegat Jack dan kawan-kawan. Di sana Alex bertanya pada Ben, kok tumben ayah mengizinkanku ikut? Dan Benjamin menjawab alasannya adalah karena Ben akan mengantarkan Alex pada keluarga barunya. Intinya Ben tidak mau lagi menampung Alex yang selalu berkhianat padanya. Alex tidak menjawab apa-apa, tapi justru ia kembali bertanya, mengapa Ben ini benar-benar tidak mau membiarkan Jack dan kawan-kawan pergi dari pulau? Mengapa sampai sebegitunya si Benjamin ini? Ben lantas menjawab, karena aku tidak bisa membiarkan mereka pergi, Alex. Titik gak pakai koma. Sementara di sisi lain tampak si Kate berhenti untuk mengeluarkan batu di sepatunya. Kate masih kelihatan bad mood karena James tidak mengizinkannya ikut. Lalu Jack di sana memberikan nasihat kepada Kate bahwa James berkata begitu tadi karena pasti James ingin melindungi Kate. Itu sebabnya dulu aku juga melarangmu untuk menolongku, Kate, ucapnya Jack. Mendengar hal itu, Kate sedikit terkejut. Ia pun menanyakan mengapa Jack membela James. James tidak akan melakukan hal yang sama untuk Jack. Tanpa disangka, Jack menjawab, karena aku mencintaimu, Kate. Hal itu sukses membuat Kate terdiam tanpa kata dengan mata berkaca-kaca. Why are you sticking up for Sawyer? Because I love you.
Dan di bagian akhir, John Locke ternyata belum mati teman-teman. Dia masih bernapas namun tampak sudah cukup sekarat. John yang tidak kuat lagi menahan rasa sakit lukanya memungut sebuah pistol yang kebetulan ada di lubang itu. Pistol bekas Dharma Initiative yang masih ada pelurunya. John akan menggunakannya untuk bunuh Dirman, tetapi tiba-tiba ada sosok Walt yang menghentikan John Locke. Sosok Walt ini tampak sudah tumbuh besar guys. Padahal kan baru 3 bulan lebih berlalu. Sosok Walt itu berkata, John, kau harus bangkit dan tidak boleh menyerah. Karena ada hal yang sangat penting yang harus kau lakukan. John di situ tampak terheran-heran. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 止まりどっかでまたやり直せたら回り出したあのこと僕が被害者面で